Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Kali ini saya mau membahas tentang kabel custom. Dan di video ini saya akan mengulas 5 kabel sekaligus. Tapi dengan impresi singkat saja mengenai fisik, build quality, dan perubahan sound quality-nya. Jadi langsung saja simak ulasan selengkapnya. Oke, yang pertama adalah TAC Cable Obsidian. Brand ini masih ada hubungannya dengan Hakugai Cable yang produknya mahal-mahal. Mungkin TAC ini adalah sub-brandnya. Kalau tidak salah, Obsidian ini produk pertamanya. Dan kabel ini harganya 300 ribuan waktu saya beli. Nah, ini isi di dalam box dan spesifikasi lengkapnya. Yang saya beli ini adalah versi 2 pin 0,78 mm dan jack balance 2,5 mm. Fisik dan build quality-nya ini sangat bagus dan rapi dengan paduan warna abu-abu, dan ini kabelnya 4 braid tipe bolt. Jadi ini kabelnya tebal dan terkesan sangat kokoh. Kemudian untuk housing pin, splitter, dan jacknya menggunakan bahan metal. Dan dipoles dengan cat hitam, juga ada tulisan atau logo TAC-nya, sehingga terlihat lebih elegan dan mewah. Kabelnya juga cukup lentur untuk ukuran leads, yang nggak kaku kayak kebanyakan kabel bawaan. Yang kedua adalah Tripowin Zoni. Nah, kabel ini adalah kabel pinjaman dari salah satu penonton channel ini. Jadi thanks banget nih buat yang nggak mau disebutin namanya. Oke, kabel ini juga ada boxnya. Dan ini adalah isi di dalam box dan spek lengkapnya. Kabel yang ini versi yang dual pin 0,78 mm dan jack 3,5 mm single ended. Untuk tampilannya cakep juga dengan paduan warna silver dan gold. Kemudian kabelnya dibuat 8 braid. Nah, untuk housing pin, splitter, jack menggunakan bahan sejenis aluminium dan paduan plastik yang dihiasi seperti karbon. Nah, untuk tingkat kelenturan, kabel Tripowin Zoni ini paling lentur dibanding keempat lainnya. Selain itu rapi dan kokoh juga. Nah, yang ketiga ini adalah kabel OFC buatan Taiwan. Entah nama lengkap kabelnya apa. Yang jelas, di judulnya adalah kabel SCC 8 braid Taiwan made. Nah, untuk packagingnya kabel ini hanya pakai plastik saja, nggak ada boxnya. Secara fisik kabelnya kokoh dan rapi dengan balutan warna copper. Kemudian housing pin, splitter, dan jacknya juga menggunakan bahan metal. Kabelnya pun cukup lentur, dan kabel ini ada mic-nya, juga ada tombol volumenya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil rekamannya, silahkan dinilai sendiri. Tes 1, 2, 3 ini hasil rekamannya kabel SCC Taiwan made. Lanjut yang keempat adalah Viral Hibiscus. Kabel ini memang sudah sempat saya ulas bulan-bulan yang lalu. Tapi kali ini saya mau bahas yang tipe jack balance 2,5 mm nya. Kabel ini juga kokoh dengan balutan warna copper. Tapi untuk detail fisiknya bisa cek ulasan saya sebelumnya. Last atau yang kelima adalah kabel buatan builder lokal, yaitu buatan 10 atau buatan Om Fuad. Kabel ini juga sudah saya ulas bulan-bulan yang lalu. Saya akan coba bahas lagi dengan singkat di sini dan dipasangkan dengan ayam yang berbeda. Kabel ini juga secara fisik dan build quality nggak kalah sama kabel-kabel yang tadi. Tampilannya elegan dengan balutan warna putih, ya mirip-mirip kabel mahal lah. Jadi untuk detail fisiknya bisa cek ulasan saya sebelumnya. Oke, untuk perubahan sound quality-nya, saya akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu TAC Obsidian versi jack balance. Untuk perubahan sound quality-nya jelas ada, dan saya yakin ini bukan pengaruh dari kabelnya saja. Tapi, force balance DAP saya juga ikut berpengaruh. Kemudian di bagian low-nya kuantitas bass sedikit ngurang, tapi bassnya jadi lebih rapih dan sedikit lebih ketat atau lebih tight.
Di bagian treble nambah detail dengan sedikit sentuhan bright. Kemudian di bagian teknikalitas ada peningkatan di separasi dan staggingnya. Jadi sedikit lebih baik dan lebih rapi. Itu saja sih yang saya rasakan. Dan menurut saya kabel ini cocok untuk AYM yang warm, seperti Blon BL03 dan TRN MT1. Yang kedua adalah Tripowin Zoni. Dari tonalnya nggak ada yang berubah, namun timbrenya jadi sedikit ke arah natural. Nah, di bagian bassnya tetap, tapi jadi terasa lebih bulat. Midnya juga tetap, vokal yang sibilance tetap sibilance sama kayak di Obsidian. Kemudian treble-nya jadi sedikit lebih detail. Selain itu, kabel ini juga merapikan separasi dan naikin sedikit soundstage di bagian lebarnya. Itu saja sih. Jadi menurut saya kabel ini juga cocok untuk AYM yang warm. Bisa bikin jadi sedikit lebih transparan. Dan kabel ini juga cocok buat KZ-EDX untuk sedikit merubah timbrenya ke arah natural. Namun kabelnya lebih mahal dibandingkan EDX-nya. Kalau teman-teman ada uang lebih atau banyak uang dan suka banget sama KZ-EDX, nah kabel ini bisa dicoba. Oke, lanjut ke impresi kabel yang ketiga, yaitu kabel SCC Taiwan made. Seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, kabel ini memang cocok banget buat Moondrop SSR. Jadi kabel ini nambah kesan warm. Di bagian low-nya nambah sedikit kuantitas, terutama di sub-bass. Kemudian kabel ini bisa meredam sauti dan sibilen di Moondrop SSR. Ya walaupun gak 100%, tapi ini sangat menolong menurut saya. Kemudian midnya juga jadi sedikit lebih tebal. Treble-nya jadi sedikit lebih smooth, tapi detailnya masih tetap baik. Kemudian soundstage-nya juga sedikit lebih luas walaupun tipis saja. Jadi kabel ini menurut saya cocok buat AYM yang treble-nya agak nusuk dan upper mid-nya agak nakal yang kadang sedikit nyakitin. Yang keempat adalah Faeal Hibiscus. Kabel ini sudah saya ulas sebelumnya, tapi ini versi jack balance. Untuk impresinya sih sama saja dengan yang versi jack 3,5 mm single ended. Nambah warm, sedikit nambah kuantitas bass, midnya jadi sedikit lebih tebal, treble-nya jadi sedikit refine dan sedikit lebih smooth. Tapi saya coba di Blon BL03 dan MT1 malah sedikit lebih detail. Dan kabel ini juga bisa sedikit meredam sibilen. Tapi memang kabel ini gak se-improve kabel SCC Taiwan di bagian midnya. Nah, bedanya yang jack balance ini lebih bagus di bagian teknikalitas dan tingkat black background-nya dibanding yang jack 3,5 mm yang dulu saya ulas. Ya karena ini jack balance, jadi ada efek dari ports balance DAP saya. Itu aja sih yang saya rasakan. Last atau yang kelima nih, yaitu kabelnya 10 versi yang paling murah. Kabel ini juga sudah saya ulas bulan-bulan yang lalu. Dan kabel ini juga jadi daily driver saya semenjak beli Sony Walkman A35 dan QKZ PK4. Tapi kali ini saya mau bahas saat dipasangkan ke DAP saya saat ini dan ke Blon BL03 dan MT1. Kemudian untuk bagian low jadi sedikit lebih berbobot dan sedikit memotong decay bassnya, jadi sedikit lebih tight lah. Kemudian upper mid-nya juga jadi sedikit lebih jinak, walaupun gak se-improve dibanding kabel SCC Taiwan tadi. Kemudian di bagian treble sedikit nambah detail dengan separasi yang sedikit lebih rapi. Itu aja sih. Oke, tadi sudah dibahas fisik, build quality, dan perubahan sound quality-nya. Nah, sekarang saya ingin memberi sedikit opini saja tentang kabel-kabelan. Kalau teman-teman gak cocok sama earphone yang dimiliki saat ini, jangan ganti kabelnya dulu, tapi ganti AYM-nya dulu sampai nemu yang benar-benar cocok. Ini jauh lebih signifikan bedanya dibanding ganti kabel. Tapi misalnya gini, teman-teman punya AYM yang sudah cocok tapi kabelnya jelek, kaku, gak nyaman dipakai, mati sebelah atau kabelnya putus. Atau pengen sedikit ada peningkatan di bagian tertentu, misalnya di bass, di treble, atau di teknikalitasnya. Opsi ganti kabel bisa jadi pilihan selain ganti ear tipsnya. Selain lebih kokoh, lebih kuat, lebih awet, dan lebih cakep, juga bisa dipakai show off. Tapi sekali lagi gak semua AYM atau earphone bisa diimprove dengan kabel. Kadang dengan ear tips saja sudah cukup. Jadi ini tergantung skalabilitas drivernya masing-masing dan source yang kita pakai.
bisa saja jadi makin cocok karena bagian yang terasa kurang, jadi ada peningkatan. Tapi bisa saja jadi malah gak cocok. Jadi memilih kabel pun gak segampang yang dibayangkan. Intinya jangan berekspektasi tinggi saja. Oke, sampai di sini dulu ulasannya. Sampai jumpa lagi. Salam Lopins Audio.